Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang dasar-dasar ekonomi makro ya. Jadi ada 3 indikator utama yang harus kita lihat ketika itu, yaitu pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan GDP, inflasi, dan juga tingkat suku bunga. Nah, jadi sekarang kita akan membahas bagian berikutnya ya, yaitu bagaimana hubungan antara ekonomi makro ini dengan naik turunnya IHSG dengan pasar saham atau IHSG. Nah, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu 2 macam kondisi ekonomi ya, secara sangat sederhananya, secara mudahnya seperti itu. Dalam kondisi ekonomi yang normal, yang booming, maka GDP growth kita tinggi, pertumbuhan ekonomi kita tinggi, dan inflasi rendah. Ya, jadi contohnya kalau kita lihat di Indonesia itu terakhir kita mengalami ekonomi kita cukup bagus, terasa sangat nyaman, itu pada tahun 2000, sebentar. Nah ini, pada sekitar tahun 2011 ya, waktu itu pertumbuhan ekonomi kita hampir mencapai 7% ketika itu, karena ada booming komoditas batu bara, sawit. Waktu itu di atas 6%, 2011 dan 2012. Kesininya turun meskipun angkanya juga masih cukup baik di angka 5% ya. Sebelum turun lebih lanjut karena ada masalah corona di tahun 2020 ini. Kemudian inflasinya ya, pada tahun 2012 tersebut itu juga sempat cukup rendah di sini. Jadi waktu tahun 2011-2012 inflasi kita juga stabil di angka 4%. Naik di tahun 2013-2014-nya, tapi waktu tahun 2012 itulah inflasi kita rendah ya, dan ekonomi kitanya juga tumbuhnya cukup tinggi. Itu adalah kondisi yang normal atau booming. Lalu sebaliknya, kondisi krisis. GDP growth kita rendah atau minus dan inflasinya tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa terakhir kali kita mengalami krisis ya, itu tahun 2000, bukan 2008 tapi justru setelah 2008. Pada tahun 2009 ini pertumbuhan ekonomi kita sempat di bawah 4%. Sebelumnya juga adalah di tahun 2011 karena sisa-sisa krisis ekonomi ketika itu, krisis moneter ketika itu, pertumbuhan ekonomi kita di bawah 2% ya. Dan inflasi kita pada tahun tersebut, nah ini di sini. Nah ini, inflasi kita pernah sangat tinggi sekali pada krisis moneter 98 ya. Dan pernah naik lagi itu pada tahun-tahun ini sekitar tahun 2006 atau 2007. Waktu itu ada karena kenaikan harga BBM. Nah, inilah periode-periode di mana kita mengalami, mungkin tidak sampai disebut krisis ya. Kalau krisis ya seperti tahun 98 ini di mana inflasinya sangat tinggi. Kalau naiknya hanya segini-segini saja itu resesi gitu, seperti itu. Lalu bagaimana dengan kondisi saat ini? Kondisi hari ini ya, ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita itu hanya 2,97%. Sangat rendah dibanding sebelumnya dan juga lebih rendah dibanding 2008-2009. Ini kita paling yang lebih rendah dari tahun sekarang itu tahun 2001 dulu seperti itu. Tapi di sisi lain inflasi kita sekarang kita lihat di sini ya, inflasi kita masih relatif stabil. Masih di bawah 3%. Jadi ya, kita sedang krisis dari sisi pertumbuhan ekonomi ya, tapi dari sisi inflasi belum terlalu krisis. Jadi inflasi kita masih relatif rendah, seperti itu. Nah, lanjut. Oke, lalu apa hubungannya dengan pasar saham atau IHSG? Jadi kan kita bisa lihat nih, ekonomi kadang normal atau booming, atau sebaliknya krisis. Nah itu ketika krisis terjadi, bagaimana dampaknya terhadap IHSG? Nah, nomor 1. Dalam jangka menengah atau hingga panjang ya, jadi beberapa bulan hingga 1 tahun, dan ini mungkin perlu digarisbawahi ya, jangka menengah panjang ini. Karena kadang-kadang orang itu melihat IHSG itu terlalu pendek, pergerakan saham-saham, pergerakan IHSG itu terlalu pendek. 1 hari IHSG naik, dianggapnya udah bagus, udah bullish lagi seperti itu. 1 minggu saham IHSG turun, ya sebaliknya udah panik dan seterusnya. Jadi yang kita maksud di sini adalah pergerakan IHSG dalam waktu beberapa bulan ya, minimal 1-2 bulan hingga 1 tahun ya. Jadi dalam jangka waktu tersebut ya, pergerakan saham atau pergerakan IHSG itu cenderung mengikuti ekspektasi investor terhadap kinerja makroekonomi. Ekspektasi. Jadi bukan data saat ini, melainkan
data yang di masa yang akan datang. Alhasil, kenaikan atau penurunan IHSG biasanya mendahului data GDP dan lain-lain gitu ya. Dan ini adalah karena data makroekonomi sendiri memang merupakan data di masa lalu. Contohnya saat ini pertumbuhan ekonomi kita yang terbaru itu angkanya 2,97%. Ini untuk apa? Untuk first quarter 2020. Jadi ini untuk per tanggal 31 Maret kemarin. Sedangkan saat ini ketika video ini dibuat, ini sudah tanggal 28 Mei gitu ya. Jadi ini angka di masa lalu. Angka saat ini mungkin sudah berubah lagi gitu loh, seperti itu. Jadi sekali lagi, kenaikan atau penurunan IHSG biasanya mendahului data GDP karena data GDP itu sendiri seringkali merupakan data di masa lalu ya. Sehingga investor kalau misalnya kita mencoba membaca arah pasar ke depannya, dan yang kita maksud dengan arah pasar ke depan sekali lagi bukan hari ini ya, bukan besok, bukan minggu depan, itu terlalu singkat, melainkan paling tidak 1-2 bulan ke depan hingga 1 tahun ke depan. Nah, itu untuk bisa melihat ke arah sana gitu ya, itu kita harus melihat kondisi real di lapangan. Maksudnya bagaimana? Ya. Kalau yang saya lakukan itu ya saya tanya dengan teman-teman pengusaha bagaimana usahanya lancar atau tidak. Saya tanya dengan teman-teman karyawan bagaimana gajinya masih cukup atau tidak, harga-harga kebutuhan pokok naik atau masih stabil dan seterusnya. Dari kondisi di lapangan itulah kita bisa membaca, kita bisa memproyeksi GDP di periode berikutnya. Sebagai contoh, GDP kita sekarang begini ya, 2,97%. Tapi misalnya, mohon maaf, GDP kita sekarang ini turun ke angka 2,97% ya, dari sebelumnya stabil di angka 4 atau bahkan 5%, dan ini kan karena penyebabnya adalah karena masalah PSBB, karena masalah pandemi coronavirus dan seterusnya ya. Tapi jika sekarang ini kita lihat misalnya orang-orang kembali bekerja, orang-orang perusahaan-perusahaan kembali beroperasi, maka ada kemungkinan GDP yang masa yang akan datang itu akan naik lagi gitu ya. Nah, tapi sebaliknya, jika kita lihat faktornya di lapangan, orang-orang yang di PHK tambah banyak, maka hati-hati. Angka GDP yang saat ini 2,97% mungkin di kuartal 2 nanti akan turun lebih rendah lagi. Jadi memang ini tidak mudah ya. Melihat kondisi real di lapangan itu tidak mudah. Karena biasanya memang kebanyakan investor itu yang dilihat bukan kondisi ekonomi di lapangan, tapi naik turunnya IHSG itu sendiri. Kalau IHSG lagi naik, oke, optimis. Tapi kalau IHSG lagi turun, panik semuanya seperti itu. Bukan begitu. Jadi yang kita lihat adalah kondisi ekonomi di lapangan. Dan ini ya makanya kita perlu bergaul, berdiskusi dengan teman-teman pelaku ekonomi itu sendiri. Cari teman-teman pengusaha, cari teman-teman ekonom dan seterusnya, berdiskusi dengan mereka. Bukan dengan hanya melihat naik turunnya saham, naik turunnya IHSG setiap hari. Seperti itu. Dan selain mendahului ya, poin berikutnya ini. Selain pergerakan IHSG itu mendahului data ekonomi ya, maka pergerakan pasar, pergerakan saham itu juga biasanya melebihi ekspektasi dari makroekonomi itu sendiri. Jadi pertama mendahului dan yang kedua melebihi. Jadi ketika ada ekspektasi yang sifatnya pesimis, maka IHSG itu turun lebih dalam dibanding ekspektasi itu sendiri. Karena apa? Karena faktor fear. Karena faktor orang panik, wah ini krisis dan seterusnya, maka biasanya ketika itulah IHSG turunnya dalam sekali. Dan sebaliknya, ketika ada ekspektasi yang sifatnya optimis, misalnya, oh sekarang kan PSBB sudah dilonggarkan, mal-mal sudah kembali dibuka dan seterusnya, ekonomi akan kembali berjalan, maka terdapat ekspektasi bahwa pertumbuhan ekonomi kita yang kemarin 2,97% itu akan naik lagi. Dan ketika muncul ekspektasi itu, maka IHSG seringkali naiknya lebih tinggi dibanding ekspektasi itu sendiri. Inilah yang disebut dengan euforia ya. Jadi kita bisa lihat langsung contoh realnya ya. Ini adalah pergerakan IHSG dalam 1 tahun terakhir ya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa awal tahun kita berada di 6.300-an ya. Dan pada bulan Maret ini pada bulan Maret kemarin itu IHSG turunnya sangat cepat dari 6.300 sampai sempat di 3.900 sekian hanya dalam waktu 1 bulan saja. Kenapa penurunannya ini luar biasa? Ya karena itu tadi. Pertama karena ada ekspektasi bahwa kita bakal krisis karena terjadi lockdown dan seterusnya ya. Yang kedua, penurunannya ini sebenarnya lebih buruk dibanding ekspektasinya itu sendiri. Tadi kita bisa lihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita, GDP kita
itu memang turun, tapi nggak segitu juga turunnya. Hanya dari 4% ke 2, sekian persen, nggak sedalam itu. Tapi IHSG ketika itu turunnya dari 6.300 sampai 3.900. Dan sebaliknya, ketika sekarang mulai ada optimisme bahwa pasar bakal bergerak lagi, ekonomi bakal bergerak lagi dan seterusnya ya, maka pasar juga naik. Tapi mungkin kita akan sampai pada satu titik di mana kenaikannya lebih tinggi dibanding ekspektasi. Jadi ketika PSBB dilonggarkan, ketika mal kembali dibuka dan seterusnya, itu kan bukan juga menjadi jaminan bahwa ekonomi kita akan langsung kembali ke era sebelum pandemi corona ini. Tidak ada jaminan seperti itu. Lebih baik tapi belum tentu sebaik sebelum masa krisis gitu ya. Dan jika kenaikan IHSG lebih tinggi dibanding ekspektasi tersebut, itulah yang disebut dengan euforia. Sehingga dalam hal inilah ya, menurut Benjamin Graham, gurunya Warren Buffett, market is there to serve you, not to guide you. Market, pasar di situ untuk melayani Anda, bukan untuk membimbing Anda seperti itu. Ketika terjadi fear, ketika terjadi kepanikan, Anda bisa belanja. Ya, ketika ini turunnya sangat dalam sekali ya meskipun pada prakteknya ketika IHSG sudah turun di bawah ini, biasanya kita juga posisinya udah nyangkut seperti itu. Tapi kalau misalnya waktu itu Anda masih pegang cash ya, dan sudah terjadi kepanikan di mana-mana, penurunan IHSG sudah jauh melebihi ekspektasi dari penurunan ekonomi itu sendiri, maka pada titik inilah kita bisa belanja. Lalu kapan jualnya? Ya ketika terjadi euforia. Ketika IHSG ya naik sampai level tertentu yang membuat orang berpikir bahwa wow ini berarti krisisnya udah selesai dan seterusnya. Disitulah mungkin Anda bisa jualan dulu gitu ya. Jadi jangan sebaliknya. Ketika pasar fair kita ikut fair, tapi ketika euforia ya kita ikut euforia. Kita bukannya membuat pasar melayani kita, tapi justru kita mengikuti arah pasar itu. Ketika turun kita jual, ketika naik kita beli lagi seperti itu. Tapi sekali lagi ini juga tidak mudah. Kenapa? Karena melibatkan psikologis, melibatkan emosi. Ketika orang lain fair, ya biasanya kita ikut fair. Ketika orang lain euforia, kita juga ikut euforia seperti itu. Jadi sekali lagi ini memang tidak mudah. Sehingga karena itulah pada video berikutnya nanti kita akan membahas soal fase-fase psikologis pasar ya. Seperti itu. Oke, untuk saat ini itu saja dulu ya. Jadi tema kita tadi adalah ekonomi makro dasar dan hubungannya dengan pergerakan bursa saham. Kalau Anda punya komentar tersendiri, kalau Anda punya sharing pengalaman sendiri terhadap kondisi ekonomi makro dan hubungannya dengan naik turunnya IHSG, Anda bisa share melalui kolom komentar di bawah. Untuk link video part 1, Anda bisa melihat di deskripsi dari video di bawah ini. Seperti itu. Dan untuk jadwal seminar, artikel edukasi, rekomendasi saham, Anda bisa menghubungi www.teguhhidayat.com, Instagram @tghidayat, dan juga untuk produk-produk yang kami tawarkan, Anda bisa menghubungi nomor telepon atau WhatsApp berikut ini. Ya, ada dua nomor ya, atas nama Mbak Nuri dan juga Mbak Yanti. Oke, terima kasih. Kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.